Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi untuk minggu depan, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami pemirsa di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martono Lim selaku CEO dan founder dari Tiamo Capital. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendra, selamat sore, apa kabar Pak? Good pagi, selamat morning Dave. Mari berbagi agar hidup tidak kering. Oke, terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini secara intraday, indeks harga saham gabungan kembali mampu menembus ke level 7.000-an Pak Hendra. Tampaknya sudah cukup lama ini kita tidak melihat indeks harga saham gabungan berada di level ini. Penguatan yang terjadi sudah cukup signifikan, profit taking, terutama emiten-emiten yang sudah merilis kinerja mereka di kuartal kedua di 2022. Akhirnya indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, melemah tipis di 0,08%. Analisis Anda? Halo Pak Hendra. Ya, kalau kita lihat dari beberapa... Halo? Ya, silakan Pak. Halo? Ya, Pak Hendra silakan. Ya? Silakan Halo? Pak Hendra. Oke. Nah, dari pergerakan saham-saham hari ini, kita sudah melihat dengan jelas bahwa banyak sekali saham-saham yang pada pembukaan tadi itu naik, terutama di LQ45 ya, itu naik. Nah, tapi kemudian sudah menjelang beberapa saat kemudian namanya profit taking. Dan hari ini yang ternyata ditutup di minus 5,69 itu menunjukkan bahwa sudah terjadi perlawanan, sudah tidak terlalu kuat lagi. Nah, jadi dengan adanya sinyal-sinyal seperti ini, maka kita sudah harus memastikan bahwa kita sudah saatnya mulai boleh panen, karena sudah mulai dari tanggal ini ya, 20 dari sekitar 19 Juli itu kan kita sudah mendapatkan banyak kenaikan ya. Jadi sekarang sudah tinggal waktunya untuk taking profit. Gitu Dave. Baik, untuk pekan depan, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan dengan dimulainya aksi profit taking, tekanan masih akan terus berlanjut tidak Pak? Pelemahan untuk indeks harga saham gabungan masih akan terjadi, sementara level support yang mungkin bisa diperhatikan Pak Hendra. Oke, kalau melihat dengan posisi seperti ini, maka jelas-jelas maka kemungkinan besar hari Senin, Selasa itu masih melanjutkan penurunan. Tapi dengan target yang pertama-tama ya kalau menurut saya yang bisa kita perhatikan adalah di 6.666 ya. Kemudian itu support keduanya adalah di 6.781. Nah, kemudian potensi selanjutnya masih kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan dia masih menembus di high-nya hari ini yaitu 7031. Tapi kans tersebut menurut saya masih kemungkinan besar masih lebih cenderung turun ke bawah daripada naik ke atas. Begitu Dave. Pak Hendra, dari sisi fundamental ini, The Fed sudah menaikkan suku bunga acuan, kemudian posisi dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tampaknya masih kontraksi, meskipun simpang siur apakah sudah memasuki resesi atau belum, karena dari pemerintah Amerika Serikat menyatakan ini belum, resesi biasanya terjadi terdampak pada perekonomian secara luas. Anda melihat penguatan hari ini terjadi, apakah memang para investor ini mengabaikan posisi dari sentimen ini, atau mungkin secara teknikal indeks harga saham gabungan sudah mengalami penguatan yang signifikan, rilis kinerja juga cukup baik dan momentum ini dimanfaatkan oleh para investor? Ya, seperti seperti saya sering kemukakan bahwa ketika suatu saham, ketika beritanya sudah keluar semua, kan kita sudah jelas lihat beberapa hari terakhir ini bahwa berita-berita itu banyak sekali keluar bahwa laporan keuangannya misalnya BCA naik 24%, BBRI naik 90%-an, dan kemudian Bank Mandiri naik juga puluhan persen. Maka ketika semua berita bagus sudah keluar, maka seperti biasa, maka Anda harus sadar bahwa ketika
semua berita bagus sudah keluar, itu adalah saatnya taking profit. Bukan malah masuk, itu sudah terlambat. Begitu kalau menurut saya, Dev. Baik, Anda melihat sikap dari para investor seperti apa, Pak Hendra? Apakah memang masih bersikap hati-hati sampai sejauh ini? Karena setelah rilis kinerja, terutama untuk beberapa perbankan big cap dan juga beberapa saham lainnya yang cukup bagus, ini para investor melakukan aksi profit taking terlebih dahulu. Atau memang sikap ini merupakan strategi yang cukup pas di tengah ketidakpastian global yang terus terjadi sampai sejauh ini? Ya, kalau melihat dari satu sikap, kalau melihat kita sikap investor, maka sangat saya sarankan ini adalah benar-benar merupakan hal yang luar biasa. Ya, karena kalau Anda lihat bahwa sekarang tadi bahwa di tengah ketidakpastian, maka mendingan kita trading aja. Jadi kalau misalnya kita lihat dari beberapa hari ini, banyak sekali saham-saham yang ternyata yang saham-saham lapis 2, lapis 3 kembali lagi menggeliat dengan bagus. Ya misalnya contoh saham-saham yang mungkin Anda jarang dengar, yaitu Enak, kemudian saham seperti PP, saham-saham seperti TECK, kemudian film, itu ternyata juga malah naik. Jadi ada saham-saham yang walaupun kita tahu itu termasuk big cap, misalnya contohnya Astra, itu juga naik, tapi kalau saran saya di tengah-tengah yang situasi masih kurang menentu seperti ini, sangat-sangat saya sarankan kalau Anda lebih bagus untuk hanya trading jangka pendek aja. Itu kalau menurut saya. Baik, bagaimana yang masih ambil posisi ini Pak Hendra, terutama kepada saham-saham perbankan big cap ini? Kebetulan di WhatsApp interaktif kami beberapa pertanyaan sudah masuk. Ada Bapak Andre di BSD Tangerang ini, BBRI sudah ambil posisi di 4040 ini. Analisis Anda secara teknikal untuk BBRI? Kalau untuk BBRI ini masih memungkinkan ya untuk terjadi pergerakan yang ke atas karena sudah. Halo Pak Hendra. Ya, tampaknya kami untuk sementara saluran line Zoom-nya terputus dengan Bapak Hendra Martono, dan tadi kita sempat membahas saham-saham perbankan big cap pemirsa, di mana setelah rilis dari kinerja mereka di kuartal kedua atau di semester pertama di 2022, ini sahamnya kembali mengalami pelemahan setelah sebelumnya mengalami penguatan yang cukup signifikan.